Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nur Aini dari kelas M7R1A yang menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Bagi manajemen finansial, dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial, sehingga dapat membuat keputusan yang penting bagi perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi investor atau calon pembeli saham merupakan bahan pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Lalu, macam-macam analisis rasio itu ada 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio keuntungan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio leverage yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan sumber hutang. Debt to total asset ratio mengukur prestasi total dana yang dipenuhi atau dibiayai dengan hutang. Debt to total asset yang rendah berarti menunjukkan adanya perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuidasi. Time interest earned ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan beban bunga yang mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang atau turun, tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga. Fixed charge coverage adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, ditambah pembayaran sewa dengan beban bunga dan pembayaran sewa. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetapnya berupa bunga dan sewa. Cash flow coverage adalah risiko antara aliran kas masuk dengan beban tetap setelah ditambah dengan dividen saham, preferred, dan pembayaran angsuran utang atas dasar sebelum pajak. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas. Karena depresiasi merupakan non-cash expenses, maka harus ditambahkan ke dalam cash inflow. Nah, sekarang contoh neraca perusahaan A per 31 Desember. Yap, di sini ada kas sebesar Rp100.000, efek-efek Rp150.000, piutang Rp50.000, inventory Rp200.000. Lalu totalnya menjadi aktifat lancar Rp500.000. Kemudian ditambah aktifat tetap sebesar Rp1.500.000 dan total asetnya Rp2 juta. Di sini ada laporan rugi laba perusahaan A per 31 Desember. Ada penjualan Rp4 juta, harga pokok barang terjual Rp2.500.000, jadi laba kotor sebesar Rp1.500.000. Lalu ada biaya-biaya administrasi, penjualan dan biaya-biaya umum sebesar Rp950.000, laba usaha Rp550.000, bunga 10% obligasi Rp50.000, laba sebelum pajak Rp500.000, pajak pendapatan Rp250.000, dan laba setelah pajak sebesar Rp250.000. Baik rekan-rekan semuanya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di komen, subscribe, dan di like. Terima kasih.